Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? Okay, class. Now let us learn chapter 13. Let's share your experience. Bahasa Inggris ya, kelas 8. Kali ini kita akan belajar share experience, artinya berbagi pengalaman. Dan pada pertemuan ini tentu kita akan belajar satu bab, dan pada pelajarannya yaitu tell about in this chapter we will learn to tell about your past experience. Jadi kita akan belajar tentang past experience, pengalaman yang telah berlalu menggunakan simple past tense dan menggunakan past continuous tense, and then to analyze a structure of recontext, menganalisis struktur dari recontext, dan to write about your past experience. Dan kita akan belajar menulis your past experience, pengalaman kamu ya di yang telah berlalu. Nah, ketika kita menceritakan past experience, kita akan menggunakan recount text ya. Recount text, belajar tentang recount text. Apa itu recount text ya? We make recount text to inform or retell other about something happen to us or other people. Jadi kita menceritakan, menginformasikan atau menceritakan kembali kepada orang lain tentang kejadian yang terjadi ya kepada kita atau kepada yang lain. Nah, artinya apa? Recount text ini artinya kita menceritakan kejadian yang telah terjadi ya dalam bentuk teks apun cerita, biasanya menggunakan past tense tentunya ya. Mari kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya cerita yang telah lalu ya. Last Wednesday I came late to my school because I play PlayStation until 2 p.m. 2 a.m. up at the night. Because that I woke up late. Hari Rabu yang lalu ya, saya datang untuk ke sekolah. Saya datang ke sekolah. Saya telat datang ke sekolah karena bermain PlayStation sampai jam 2 pagi. Because that I woke up late. Makanya saya datang terlambat. Ya, I woke up about 6:30 a.m. and the class would be begin at 7 a.m. I ran to bedroom to take the bed. I usually had a breakfast after took a bath, but in that day I did not to do that. I always went to school by motorcycle, but in that day, I forget where I put the key. So I went to the public school by So I went to school by public transportation. It made me took a longer time. I arrived at school at 7:30, 7:15 a.m. I ran to my class, but I saw my teacher had stood in the front of the class to teach. I entered to my class, and of course, my teacher was angry to me because I came late. It was my bad experience, and I hope I would not to do that again. Jadi dia ceritanya kesiangan karena bermain PlayStation sampai jam 2 pagi ya. Jadi biasanya dia bangun subuh, mungkin ini dia bangun 6:30 ya. Ini biasa sarapan jadi enggak kan, karena sekolah jam 7. Dan pada waktu itu juga ya
dia tidak menggunakan motor ya, motornya untuk ke sekolah biasanya pakai motor karena kuncinya juga nggak ada. Panik ya mungkin karena kesiangan, jadi panik motor kuncinya nggak ada. Karena menggunakan bis maka tentu telat ya, tapi telatnya nggak terlalu lama ya, 7.15 ya. Dan ketika mau masuk, gurunya udah berdiri di depan dan dia dihukum untuk berdiri di depan kelas karena telat. Dan ini katanya pengalaman jelek dan dia berharap untuk tidak mengulanginya lagi. Oke. Nah, di sini menggunakan banyak past tense ya, menggunakan past tense. Oke. Nah, dari bacaan tadi kita akan belajar elemen apa yang terdapat pada recount text. Yang pertama adalah ada orientation, ada event, ada conclusion. Orientation that give listener or reader about information that give the listener or reader information about the time, the place, and those involved. Jadi orientation itu adalah memberikan informasi kepada pendengar atau pembaca tentang waktu, kejadian, dan siapa aja yang terlibat di situ ya. Kemudian a series of event recount as they happen. Jadi kejadian-kejadiannya ya. A series of event. Jadi ada orientation, ada event. Series of event ini maksudnya rangkaian kejadiannya. Kemudian ada conclusion atau kesimpulan. Dan apa artinya di sini conclusion? Yaitu memberikan open view, rather on view, pandangan penulis pada kejadian tersebut dan apa yang dirasakan oleh penulisnya. Nah, biasanya pada recount text ini banyak menggunakan past tense ya. Kalian udah belajar past tense, ini cuma mengulang aja ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian juga belajar past tense, yaitu bentuk kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris yang menceritakan kejadian yang telah selesai pada waktu lalu ya. Dan biasanya menggunakan verb kedua. Contohnya, who invented the television? Iya. Siapa yang telah menemukan TV? Dan harusnya event ya. Invent ya. Harusnya invent karena dia past tense, maka invented, telah. Who invented the television? Siapa yang telah menemukan televisi? Kemudian we drove to the Teluk Bayu Beach last weekend. Di sini dari drive, we drive harusnya karena bentuknya past tense menggunakan menggunakan verb kedua, menggunakan kata kerja kedua, drive berubah menjadi drove. Ini yang pertama tadi invented menggunakan regular past. Regular kata kerja regular itu tinggal tambah eda-nya aja ya biasanya. Sedangkan yang contoh kalimat kedua we drove itu harus lihat di kamus karena termasuk kata kerja irregular yang tidak biasa. Kemudian to make fast form you just jadi ini cuma tambah d aja untuk verbnya katanya ya. Ini contoh yang pertama tadi ya. Look it, open it, leave it, love it. Nah, kemudian jadi menggunakan simple past. Ada dua ya simple pastnya ya. Ini mengulang aja yang verb kedua, yaitu ada dua verbnya, irregular sama regular ya. Kemudian to make past form you just add to the verb ya. Nah, ini regular ya. Ini irregular. Artinya apa? Perubahannya harus dilihat di kamus. Go menjadi when umpamanya. Ini verb kedua, masih
masih dalam past tense tadi ya. Read jadi read, put jadi put, drop jadi drop. Dan di simple past tense juga kita menggunakan pronoun I, he, she, it, and with singular pronoun. Jadi kita menggunakan, jadi was is the simple past for an am and is. You use was with the pronoun. Jadi kita menggunakan was katanya untuk I, he, she, it ya, atau single pronoun. Menggunakan to be. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya ya. When I was small I like doll katanya ya. Ini continuous ya. When I was small I like doll. Ketika saya kecil saya menggunakan, saya suka boneka. Was Jack absent from school yesterday? Apakah Jack absent kemarin ya. Jadi ini to be untuk past tense ya. Nanti kita belajar lihat. Kalau tidak ada kata kerja, Bapak ulangi, ini cuman review aja past tense-nya. Kalau tidak ada kata kerja maka menggunakan to be ya. Di sini I, he, she, it menggunakan was to be-nya. And then where is the simple past for are? Jadi where ini simple past ya, menggantikan are ya. Jadi kalau dalam present tense itu to be-nya are, tapi dalam bahasa Inggris dalam past tense atau past continuous menggunakan were ya. You use were with the pronoun you, we, and they. Jadi kita menggunakan you, menggunakan were ya pada pronoun you, we, and they. Ketika subjeknya you, we, and they. Dan with pronoun, dan pada jamak ya, pada kalimat yang subjeknya jamak. Contohnya, there were dinosaurs in the world. Weren't there? Ya, there were dinosaurs in the world. Jadi ada dinosaurus ya di dunia ini katanya. Yang contoh kedua, ini untuk kata tanyanya, were you at the race last week? Mana kamu were you apakah kamu ada di race ya, tempat balapan minggu kemarin ya. Were you at the race last week? Nah tadi past tense ya. Jadi nanti Bapak kasih contoh to be-nya ya. Past tense itu ada dua bentuk ya. Yang pertama yang menggunakan verb, karena ada verbnya, ada kata kerjanya. Kemudian yang menggunakan to be berarti tidak ada kata kerjanya. To be-nya cuma ada dua, yaitu was sama were. Oke. Dan you use the past continuous tense to talk about action that are going on or happening at a certain moment in the past. Jadi kita bahas sedikit tentang past tense udah, kita bahas sedikit tentang past continuous tense ya. Ini hampir sama dengan yang past tense. Past continuous tense itu menceritakan kejadian yang sedang terjadi ya pada masa, jadi kejadiannya sedang terjadi pada masa lalu ya. Dan namanya continuous itu identik dengan ing. Verbnya menggunakan ing. Dan selalu ada to be. Ingat, to be past itu were, was sama were. Was sama were. Itu aja to be-nya ya. Ingat, past continuous adalah kalimat yang menceritakan kejadian yang sedang berlangsung diceritakan kembali. Kejadiannya berlangsung pada waktu itu ya. Contohnya, we were taking picture when a man approached us. Kita sedang
mengambil foto, berfoto atau ya, ketika orang itu mendekati kita. The girl were arguing in the corner. Gadis itu sedang berdebat in the corner, ya, di sudut. Nah, ini kejadian udah berlangsung pada waktu itu. Kita lihat to be-nya tadi ya. To be dari past tense atau past continuous. Ingat, past tense yang tidak ada katanya, yang tidak ada kata kerjanya selalu menggunakan to be. Sedangkan yang ada kata kerjanya, jadi tidak ada to be-nya. Ya, itu past tense. Tetapi untuk past continuous selalu menggunakan to be. Setelah subjek ada to be-nya. Ya. To be-nya kemudian menggunakan kata kerja verb ing. Itu past continuous ya. Bapak tidak menjelaskan detail semuanya, tapi ini sebagai ulangan dari sebelumnya ya. Lihat dari to be-nya apa aja ya. I, he, she, it menggunakan was. Cuman ada dua ya, was sama were. We, you, they menggunakan were. Ya, jadi you were, they were, we were. Sedangkan untuk I, he, she, it menggunakan was. Ini mengingatkan aja ya. Kemudian pada recontact juga kita akan menggunakan keterangan waktu ya. Recontact sering menggunakan keterangan waktu. They tell us when an event happen. Jadi keterangan waktu itu menceritakan kepada kita kapan kejadiannya terjadi ya. There are some adverb of time to show past event. Ada kata-kata keterangan itu untuk menunjukkan keterangan yang telah berlalu ya. Contohnya yesterday, kemarin. On Monday, pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu ya, itu yang telah lalu. Last holiday, liburan yang lalu. Last week, minggu yang lalu. 2 week ago, 2 minggu yang lalu. Last year, setahun yang lalu. That Sunday, pada hari itu, pada hari Minggu itu. Yesterday morning, kemarin pagi. Jadi ingat, selalu menggunakan keterangan waktu ya, sering ditemukan keterangan waktu yang telah berlalu ya. Seperti yesterday, kemarin ya. Ingat, kalau kamu kesulitan di soal, ya udah gunakan aja last gitu ya. Last holiday, last day, last week ya. Last year ya, last Sunday bisa. Atau last last morning ya, atau yesterday morning ya. Example, contohnya, we woke up very early last Saturday. Kita bangun very early. Kita bangun sangat pagi ya, last Saturday. Pada Sabtu kemarin. Harusnya kan di sini ini ya, kalau yang present itu bukan woke up tapi wake up, karena ini past menjadi woke up. Last holiday I had an excursion to Bogor Botanical Garden. Ini harusnya had ya. Ini kan had nih. Ya. Dalam present tense biasanya have. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, di dalam ini juga ada kita belajar di konteks juga kita mengenal connector of sequence ya. Connector of sequence. Jadi ada koneksi pada tulisannya ya. Ada first, then, after that, next, finally, and etc. Ada yang menggunakan ini ya, ada yang juga tidak, tapi ini untuk connector of sequence ini
untuk menjelaskan waktu, untuk menghubungkan antara paragraf juga. Contohnya, first I woke up, then I took a bath. First, pertama-tama saya bangun, then I took a bath. Kemudian saya mandi. After that, setelah itu, I caught a bus to school. Next, I learned a lot of things with my friend at school. Ya, terus ada next, kemudian, and then finally I went home at 2 in the afternoon. Finally, akhirnya saya pergi ke rumah pada jam 2 di sore. Dan katanya di note-nya di situ disebutkan bahwasanya we can use then after that in the different order. Jadi bisa digunakan pada hal lainnya. Contohnya, first I woke up, after that I took a bath, next I caught a bus to school, then I learned a lot of things with my schoolmate, finally I went home at 2 in the bed in the afternoon. Hampir sama ya. Jadi sebenarnya connectors of sequence ini untuk mengaitkan antar paragraf ya. Ini juga biasanya digunakan pada how to make something ya. Nah, setelah kita mengenal hal tersebut ya, kita lihat contohnya ya. First in the morning I went cycling. After that I went to school to study at 30 a.m. After school I went to sport hall to play badminton until 8 p.m. I played too seriously that I felt really tired. After that I went home, but when I want to sleep I remember there was some homework I had to do. I did my homework until 11 p.m. and finally I could take a rest in my bed. Nah, ini kalau first ini biasa di pertama, and then after that, and then itu bisa ya bergantian. Biasanya bisa diacak. Baru finally ya. Jadi first, yang first ini, maaf yang tadi mana ya? Nah, first, then ya first pasti biasanya pertama dong ya, finally terakhir. Sedangkan then, after that, next ini bisa diacak-acak, maksudnya bisa di tiba-tiba after that, setelah first itu bisa ya. Dan terakhir ada tambahan di sini ya, yaitu you should know, kalian harus ketahui bahwasanya di dalam teks itu terdapat paragraf. Apa itu paragraf? Paragraph is group of sentence about one main idea. Jadi paragraf itu adalah kumpulan kata ya, yang menjelaskan kumpulan kata ya tentang ide utama, main idea. Terus ada topic sentence. Topic sentence that tell the main idea of paragraph. Topic sentence adalah yang menceritakan topik ide utama dalam paragraf. Dan biasanya topik sentence ini usually the first sentence in paragraph, ada di kalimat pertama di dalam paragraf. Kemudian setelah paragraf topik sentence, kita menggunakan juga supporting detail. Sentence with supporting detail give more information about the main idea of paragraph. Ya, jadi kita menceritakan supporting detail itu pengembangan dari topik sentence ya, yaitu memberikan informasi ya tentang main idea di dalam paragraf. Dan each sentence should contain detail that support the topic sentence. Jadi ini
Jadi dari topik sentence menggunakan supporting detail, yaitu lebih menerangkan lagi topik sentence-nya secara detail ya. Demikian pertemuan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.